meter. 20 meter ke bawah. Panjangnya? Asli guys, nggak semudah kelihatannya. Karena nariknya itu berat banget. Walaupun sudah dibantu 4 orang, aku sama Sila sampai terjatuh-jatuh. Guguran ombak yang silih berganti datang membuat aku terlempar-lempar dari tempat aku duduk. Aku seperti tadi beri nafas sedikit pun untuk tetap tenang. Kami pun kesulitan, bahkan hanya untuk pindah kapal. Sampai-sampai sendalnya Cila ikut melayang. Wah, nih. Karena ini posisi gelombangnya itu sangat besar, makanya kapal besar pun nggak bisa bersandar ke pinggir pantai. Makanya kita harus naik perahu kecil dulu, baru pindah ke perahu yang besar. Adrenalin sekali ya. Nuhun Kang! Kendala perjalanan kami tidak hanya sampai situ saja. Kami harus dijemput kapal nelayan kecil yang siap menemani kami melaut sampai ke tengah untuk mendapatkan hasil. Perjalanan ke tengah laut membuat aku terus berpegangan ke kayu karena jika tidak, bisa-bisa sebelum sampai aku sudah terlempar duluan ke laut. Di sini lokasi kita menurunkan jaring. Kedalamannya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Cara menurunkan itu perahunya sambil berjalan. Nah, ini jaringnya turun dengan sendirinya. Kita harus berhati-hati karena bisa ketarik jaringnya. Dan harus penuh dengan konsentrasi. Apalagi gelombangnya lagi tinggi kayak gini. Cepet banget jaringnya. Emang harus cepat. Akhirnya, setelah menunggu 1 jam, jaring sekarang udah bisa kita tarik. Ayo Kang, kita tarik rame-rame. Sekarang waktunya aku menarik jaring yang sudah kita tebar. Tarik. Ini karena gelombangnya yang tinggi, menjadi tantangan untuk nelayan untuk mencari ikan di laut. Kapal semakin goyang karena ombak, membuat kita kesulitan dalam mengambil jaring yang panjangnya hampir 100 meter. 20 meter ke bawah. Panjangnya? Asli guys, nggak semudah kelihatannya. Karena nariknya itu berat banget. Walaupun sudah dibantu 4 orang, aku sama Sila sampai terjatuh-jatuh. Di tengah situasi seperti ini, berhasil mendapatkan ikan saja kita udah senang banget. Karena di tengah situasi yang begini nih, dapat ikan itu tuh susah banget. Tinggi ini menjadi tantangan terberat nelayan untuk menarik jaring. Gelombangnya lumayan ini Kak kalau kayak gini. Sulit ya. Dapet ikan! Dapet ikan! Kita udah narik lumayan hampir 20 meter tapi baru 1 dapat ikan dan ikannya juga kecil. Tapi nggak apa-apa, coba kita tarik lagi ya.
menjadi tantangan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Bahkan untuk nurunin sampai narik jaring pun sulit sekali. Nggak bisa dilakukan oleh satu orang. Dari tadi kita terombang-ambing di atas air. Dapat ikan lagi. Wah, lumayan ya. Ikan etem. Ini kita berarti harus pindah lagi. Oke, ya udah. Di sini ya berarti kita nurunin jaringnya ya, Kang? Iya. Nah, ini nih. Posisi kita terombang-ambing tapi kita harus tetap menurunkan jaring. Wah. Nurunin jaring pelan-pelan sambil perahunya jalan. Bisa dapat ikan apa aja, Kang? Tarik. Wih, ikan lagi. Gerak. Wah. Saat kami hampir selesai menarik jaring, kejadian tak terduga dialami oleh Sila. Ia terjatuh tiba-tiba karena kapal yang terombang-ambing sangat dahsyat. Untungnya dengan sigap nelayan kami menolongnya. Aku ikut bantu narik atas dan itu berat banget. Karena selain harus menarik Sila, ia pun kesulitan naik karena terbawa arus ombak yang sangat kencang. Gimana sih, aman nggak? Apa sih, Pak? Apa sih? Yeay, dapet ikan. Ikan apa ini, Kang? Ikan etem. Lumayan dapat satu. Tembang. Tapi nggak apa-apa ya, Kang. Kalau rezekinya bukan hari ini, mungkin masih ada hari esok lagi untuk dapat ikan. Masih terus semangat. Mari kita. Ini kita berarti harus pindah lagi untuk dapetin ikan. Gelombangnya juga makin tinggi. Duh. Jadi ini karena gelombangnya semakin tinggi, mau nggak mau kita harus kembali ke daratan. Karena justru nanti akan membahayakan kita dan juga nelayan untuk mencari ikan. Dan ikan yang didapatkan juga pastinya nanti tidak akan maksimal. Tapi lumayan ikan-ikan yang udah didapat, jadi kita bisa kembali ke darat ya, Kang? Oke? Ya udah, yuk kita jalan aja yuk. Kami mendapatkan hasil yang terbilang tidak banyak untuk hari ini. Aku merasa belum puas. Namun ketika aku bertanya ke nelayan, mereka tidak berani lagi untuk melanjutkan perjalanan mencari ikan karena cuaca yang ekstrim. Ayo Pak, kita dorong! Akhirnya sampai juga di darat. Memang kondisinya kita itu benar-benar harus mendarat. Karena semakin kesini ombaknya itu semakin tinggi. Tuh, kelihatan di belakang saya. Bahkan tadi Sila juga sempat jatuh ke laut. Makanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita mencari ikan. Jadi sekarang kita istirahat aja dulu. Ikutin terus keseruan kita di Plus62 FOMO. Let's go! Ayo dikit lagi dulu. Makan yuk. Yuk. Enak banget. Memang kalau kerang itu karakter dagingnya kenyal-kenyal. Dan ini semua bumbunya tuh meresap ya kan? Jadi rasanya gurih gitu kan?